Keris Luk 13 Jalan Tanpa Kembali. Di sebuah desa tua yang terletak di kaki Gunung Lawu, terdapat sebuah rumah joglo kosong yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Warga setempat percaya rumah itu menjadi tempat berhentinya arwah-arwah yang tersesat. Namun yang paling ditakuti bukanlah rumahnya, melainkan sebuah keris berluk 13 yang konon masih tersimpan di dalamnya. Orang-orang menamai pusaka itu jalan tanpa kembali, warisan yang tidak diinginkan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Raga menerima pesan dari pamannya. Datanglah ke rumah tua itu. Ada warisan empu untukmu. Meski hatinya berat, Raga tetap datang. Rumah itu gelap, dipenuhi debu, dan baunya seperti tanah basah yang sudah lama tidak tersentuh cahaya. Di ruang tengah, ia menemukan sebuah peti kayu kecil dengan ukiran sulur-sulur tua. Ketika membuka peti itu, ia melihat keris berluk 13 dengan pamor berkelip samar, seakan hidup. Begitu jemarinya menyentuh gagang keris, ruangan mendadak terasa dingin menusuk. Lampu minyak di sudut ruangan bergetar dan padam. Dalam gelap, Raga mendengar suara lirih. Kau sudah memilih jalanmu, langkah yang tak bisa berbalik. Keesokan hari, Raga mulai merasakan keanehan. Setiap ia berdiri di depan cermin, bayangannya tampak memegang keris itu, meski di dunia nyata kerisnya berada di warangka. Malam berikutnya, ketika ia hendak tidur, bilah keris bergetar pelan dari dalam peti seperti memberi tanda. Di luar rumah, angin berputar aneh, membawa aroma kembang 7 rupa. Lalu terdengar ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Saat ia mendekat, ketukan itu berubah menjadi suara langkah kaki. Namun, tidak ada siapapun di luar. Tengah malam, Raga terbangun karena mendengar langkah seseorang berjalan di dalam rumah. Langkah itu berat dan perlahan, seperti seseorang yang tengah menyeret kakinya. Ketika ia mengintip ke ruang tengah, ia melihat bayangan tinggi dengan bahu lebar berdiri menghadap tembok, persis seperti siluet seorang empu yang sedang menempa. Namun bayangan itu tidak memiliki kepala. Pamor yang membuka gerbang. Keris Luk 13 sering dikaitkan dengan perjalanan metafisik, dan kini Raga merasakannya sendiri. Setiap malam, pamor pada bilah keris itu berubah bentuk, dari garis-garis berkelok menjadi pola seperti pintu yang sedikit terbuka. Semakin lama, semakin lebar. Raga pun sadar, keris itu tidak meminta dijaga. Keris itu meminta diikuti. Suatu malam, ketika pamor itu bersinar terang, ia mendengar suara empu yang hilang ratusan tahun lalu. Buka pintunya, jalanmu telah dipilih. Raga tanpa sadar menarik keris dari warangkanya. Begitu bilah itu keluar penuh, ruangan berputar seperti pusaran kabut. Dinding joglo berubah menjadi lorong panjang, gelap, dan tidak berujung. Dari kejauhan, terdengar suara banyak langkah, seperti para penempuh jalan yang tak pernah kembali. Akhir yang tidak ditemukan. Pagi harinya, warga menemukan rumah joglo itu terbuka lebar. Di dalamnya, tidak ada siapapun. Hanya peti keris yang kosong, dan di lantai, terdapat jejak kaki Raga yang memanjang menuju tembok. Anehnya, jejak itu berhenti tepat di depan dinding, seolah ia masuk ke dalamnya. Sejak itu, pada malam-malam tertentu, penduduk masih mendengar suara langkah berat dari rumah itu. Kadang terdengar suara logam diseret, dan kadang terlihat sosok tanpa kepala berdiri diam di tengah ruangan. Namun yang paling ditakuti adalah ketika pamor keris itu muncul kembali di bayangan kaca siapa saja yang kebetulan lewat. Sebab, kata orang tua desa, jalan tanpa kembali tidak memilih tempat. Ia hanya menunggu siapa yang berani membuka pintunya.